Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Ibu Smita Devi, SE MSI AK, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Warastuti, SE AK MSI, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat kepada Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SE MSI, selaku dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Kak Heni Yuliana Sari, NIM 1717051269. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kredibilitas, dan Persepsi Manfaat terhadap minat penggunaan e-money GoPay pada masa pandemi COVID-19. Adapun latar belakang masalah. Penggunaan financial technology di Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Hal ini menciptakan kecenderungan seseorang melakukan transaksi non-tunai, tidak bertransaksi secara tunai lagi. Sebelumnya, banyak orang yang kurang mempercayai adanya metode pembayaran secara non-tunai ini dikarenakan keamanan, kenyamanan, serta prosesnya yang relatif mudah. Seiring perkembangan zaman, banyak yang beralih dan berpindah ke transaksi non-tunai karena dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan transaksi secara tunai dikarenakan lebih mudah digunakannya. Data Bank Indonesia menunjukkan nilai transaksi uang elektronik pada Februari 2021 lalu tercatat sebesar 19,2 triliun atau tumbuh 26,4%. Demikian pula dengan volume transaksi digital banking yang mencapai 464,8 juta transaksi dengan nilai transaksi yang menembus 2.547,5 triliun atau tumbuh 22,9% pada Februari 2021 lalu. Mengacu pada pertumbuhan yang mengesankan itu, Bank Indonesia memprediksi tren digitalisasi ini akan terus meluas seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, inovasi, serta perluasan dan penguatan ekosistem digital. Salah satu perusahaan fintech yang tengah berkembang saat ini yaitu PT Dompet Anak Bangsa atau GoPay yang dimiliki oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Gojek pertama kali memperkenalkan layanan digital payment GoPay pada April 2016 setelah sebelumnya memiliki sistem kredit bernama Gojek Kredit. GoPay atau yang sebelumnya disebut dengan GoWallet yang merupakan salah satu produk dompet digital yang berfungsi untuk menyimpan Gojek Kredit yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atau transaksi. Pada awal tahun 2020, jumlah uang elektronik yang beredar mencapai 313.785.298 dan pada akhir tahun mencapai 432.281.380. Ini menunjukkan bahwa minat menggunakan e-money di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, transaksi GoPay meningkat. Dari situasi ini, adanya perubahan perilaku masyarakat yang lebih banyak menggunakan platform digital baik untuk bertransaksi maupun untuk melakukan pembayaran dari sisi konsumen dan pelaku usaha. Sebagai dampak pandemi, semakin banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mulai go digital. Mereka yang sebelumnya tidak pernah berjualan online, kini mulai beralih dan menggunakan pembayaran non-tunai seperti GoPay, mendaftarkan tokonya ke GoShop, dan memanfaatkan pengantaran barang melalui GoSend. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses teknologi informasi dan komunikasi dalam 3 bulan terakhir menurut Kabupaten atau Kota tahun 2020. Penggunaan akses internet di Buleleng berada dalam peringkat ke-7 dari 9 kabupaten atau kota. Ini menunjukkan bahwa di Buleleng masih sedikit pengguna media pembayaran GoPay di Kabupaten Buleleng dan kurangnya minat penggunaan GoPay pada masyarakat. Masyarakat Buleleng lebih banyak menggunakan telepon seluler dikarenakan tidak memahami cara menggunakan akses internet dan gaptek atau gagap teknologi pada masyarakat pedesaan. Masyarakat Buleleng cenderung melakukan transaksi pembayaran secara langsung yang dilakukan melalui Indomaret atau Alfamart, melalui datang secara langsung ke bank yang tersedia di tempat. Jika melakukan pembayaran, masyarakat di Buleleng lebih memilih pembayaran tunai atau cash dan tidak ingin mempersulit dalam hal transaksi pembayaran. Berdasarkan dari data hasil sensus penduduk tahun 2020, menunjukkan di Provinsi Bali tersebar 9 kabupaten atau kota. Kabupaten Buleleng merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Bali dengan jumlah 791.813 jiwa atau sebesar 18,34% dari penduduk Bali. Tetapi minat masyarakat dalam penggunaan e-money GoPay masih sedikit dan bahkan sangat jarang masyarakat secara luas menggunakan aplikasi pembayaran GoPay tersebut. Jikalaupun ada, hanya ada beberapa orang yang menggunakan aplikasi pembayaran tersebut, misalnya para mahasiswa, dosen, guru, pegawai negeri atau swasta, pengusaha, ataupun yang lainnya. Masyarakat secara umum tidak mau ribet dalam mengambil keputusan dalam melakukan suatu transaksi di kehidupan sehari-hari, juga tidak mau memikirkan risiko yang terjadi apabila menggunakan media pembayaran berupa aplikasi GoPay.
Fenomena yang terkait penggunaan GoPay yang pernah terjadi di antaranya yaitu Maya Estianty menjadi korban pembobolan akun GoPay ketika melakukan layanan pesan antar GoFood. Saldo GoPay-nya terkuras dan pelaku pembobolan meretas akun lain di ponselnya. Selain Maya Estianty yang menjadi korban pembobolan akun GoPay, Aurel Kasih pernah mengalami kejadian serupa dan sempat melapor ke kantor Gojek pada November 2019 dan mengaku kehilangan saldo GoPay sampai 11 juta. Dalam penelitian Puspa dan Susanti tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Fitur Layanan, dan Kemudahan Pengguna terhadap Penggunaan e-money. Hasil penelitiannya adalah literasi keuangan secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggunaan e-money. Sedangkan secara simultan, literasi keuangan memberikan pengaruh positif secara signifikan terhadap penggunaan e-money. Dalam penelitian Larasati 2016, pengaruh inovasi teknologi, persepsi kredibilitas, dan manfaat yang dirasakan terhadap penggunaan e-money Bank Mandiri di Surabaya. Hasil penelitiannya yaitu berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi kredibilitas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan e-money. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel persepsi kredibilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penggunaan e-money. Dalam penelitian Aritonang dan Arisman 2017, pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi manfaat terhadap minat menggunakan e-money. Studi kasus pada pengguna GoPay. Dapat disimpulkan juga persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna GoPay. Hal ini menunjukkan bahwa semakin konsumen merasakan manfaat dalam menggunakan layanan aplikasi e-money GoPay, maka semakin tinggi minat pengguna yang dirasakan responden pengguna GoPay karena membantu pengguna dalam kegiatan transaksi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Persepsi Kredibilitas, dan Persepsi Manfaat terhadap minat penggunaan e-money GoPay pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, kasus pembobolan akun GoPay yang dialami oleh beberapa pengguna dan mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tidak hanya akun GoPay, tapi pelaku juga meretas akun Tokopedia dan kartu kredit. Yang kedua, masih sedikit pengguna media pembayaran GoPay di Kabupaten Buleleng dan kurangnya minat penggunaan GoPay pada masyarakat yang sudah berumur atau dewasa. Adapun pembatasan masalah. Batasan masalah dibutuhkan untuk menghindari terjadinya hal yang menyimpang. Maka peneliti hanya menguji mengenai pengaruh literasi keuangan, persepsi kredibilitas, dan persepsi manfaat terhadap minat penggunaan e-money GoPay pada masa pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money GoPay? Yang kedua, apakah persepsi kredibilitas berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money GoPay? Yang ketiga, apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money GoPay? Adapun tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui literasi keuangan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money GoPay. Tujuan kedua yaitu untuk mengetahui persepsi kredibilitas berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money GoPay. Tujuan ketiga yaitu untuk mengetahui persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat penggunaan e-money GoPay. Adapun manfaat penelitian. Terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan tentang penggunaan e-money GoPay di Kabupaten Buleleng pada masa pandemi COVID-19. Manfaat praktis yaitu bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai penggunaan e-money GoPay sebagai alat pembayaran elektronik. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai literasi keuangan, kredibilitas, dan manfaat dalam penggunaan e-money GoPay sebagai alat pembayaran elektronik dan mengubah metode pembayaran dalam melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, TAM atau Teknologi Acceptance Model. TAM atau Teknologi Acceptance Model adalah salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi informasi. TAM pertama kali diperkenalkan oleh Davis tahun 1989. Ini adalah pengembangan dari teori sebelumnya yaitu TRA dan TPB. TAM merupakan sebuah aplikasi dan pengembangan TRA dispesialisasikan untuk memodelkan penerimaan pemakai terhadap sistem informasi. TAM menyatakan bahwa keinginan untuk menggunakan suatu sistem dipengaruhi oleh dua faktor penentu utama, yaitu perspektif penggunaan dan perspektif kemudahan. Yang kedua yaitu literasi keuangan.
Literasi keuangan adalah sebagai kemampuan mengelola keuangan agar hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Menurut Giriani tahun 2021, apabila seseorang dapat mengelola keuangannya, maka akan terbebas dari masalah keuangan. Masalah keuangan yang dimaksud seperti tagihan utang menumpuk, tidak dapat membedakan kebutuhan dan keinginan, dan tidak memiliki tabungan. Aspek literasi keuangan menurut Chen dan Volpe yaitu yang pertama, pemahaman pengetahuan dasar tentang keuangan pribadi, yang kedua, tabungan dan pinjaman, yang ketiga, asuransi, dan yang keempat, investasi. Yang ketiga yaitu persepsi kredibilitas. Persepsi kredibilitas didefinisikan sebagai perilaku di mana seorang percaya bahwa transaksi dan privasi informasi mereka dijaga dengan aman akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap suatu sistem teknologi. Persepsi kredibilitas ditambahkan dalam penelitian karena banyaknya modus penipuan yang terjadi di dalam transaksi pembayaran. Yang keempat yaitu persepsi manfaat. Menurut Jogianto tahun 2019, persepsi manfaat adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa dalam menggunakan suatu teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaannya. Suatu produk uang elektronik dapat memberikan suatu persepsi atas manfaatnya apabila dapat mempermudah transaksi pembayaran, mempercepat transaksi pembayaran, memberikan keuntungan tambahan saat menyelesaikan transaksi, memberikan rasa aman ketika melakukan transaksi pembayaran, dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang kelima yaitu minat. Minat adalah sesuatu yang timbul setelah melihat rangsangan dari produk yang dilihatnya. Minat merupakan keinginan seseorang yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati, dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. Sedangkan, menurut Fatmawati tahun 2015, minat penggunaan sistem informasi adalah niat perilaku pengguna untuk menggunakan sistem informasi sehingga menjadi kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan sistem informasi perpustakaan tersebut. Yang keenam yaitu e-money atau electronic money. E-money merupakan alat pembayaran secara elektronik di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Menurut Bank Indonesia, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Yang ketiga, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat seperti memberikan kemudahan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang, akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Penelitian Puspada Susanti tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Fitur Layanan, dan Kemudahan Pengguna Terhadap Penggunaan e-money. Penelitian Ferdinand tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Keuangan, dan Perilaku Menabung Terhadap Penggunaan Layanan Keuangan GoPay bagi mahasiswa usia 18-25 tahun. Penelitian Apriliana tahun 2020 yang berjudul Peran Literasi Keuangan Terhadap Minat Menggunakan GoPay, Perspektif Ekonomi Islam di kalangan mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penelitian Larasati tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Inovasi Teknologi, Persepsi Kredibilitas, dan Manfaat yang Dirasakan Terhadap Penggunaan e-money Bank Mandiri di Surabaya. Penelitian Sakiyah tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Manfaat, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan GoPay. Penelitian Aritonang dan Arisman tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Manfaat Terhadap Minat Menggunakan e-money, Studi Kasus pada Pengguna GoPay. Penelitian Wibowo dan Suryoko tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Tarif, dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Penggunaan Produk e-money, Studi Kasus pada Pengguna Layanan GoPay di Kota Jakarta. Penelitian Anifa tahun 2020
yang berjudul Tingkat Kemudahan dan Manfaat pada Penggunaan Layanan GoPay bagi Minat Penggunaan di Indonesia. Penelitian Rahmawati tahun 2020 yang berjudul Minat Penggunaan e-money Syariah di Kalangan Mahasiswa. Penelitian dari Fitriana dan Wides tahun 2017 yang berjudul Analisis TAM terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen menggunakan e-money in the market di Pontianak. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Literasi keuangan, X1 mempengaruhi minat penggunaan Y. Persepsi kredibilitas, X2 mempengaruhi minat penggunaan Y. Persepsi manfaat, X3 mempengaruhi minat penggunaan Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian, H1 literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-money GoPay. H2 persepsi kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-money GoPay. H3 persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-money GoPay. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng, Bali. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan selesai. Pada rancangan penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu pada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Pada subjek dan objek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna GoPay di Kabupaten Buleleng. Sedangkan objek penelitian ini yaitu literasi keuangan, persepsi kredibilitas, persepsi manfaat, dan minat penggunaan. Pada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan yaitu 9 kecamatan di Kabupaten Buleleng dengan masyarakat yang berjumlah 826.499. Jumlah sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 89 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Lupin. Pada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dengan skala pengukuran yaitu skala Likert 1-5. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner dengan instrumen berupa skala Likert. Skala Likert adalah sebagai skala dalam jenis data penelitian, senantiasa dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi terhadap individu atau kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi subjek penelitian. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama yaitu literasi keuangan. Indikator literasi keuangan terdiri dari yang pertama pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, yang kedua pengelolaan kredit, yang ketiga pengelolaan tabungan dan investasi, yang keempat manajemen risiko. Yang kedua, persepsi kredibilitas. Indikator persepsi kredibilitas terdiri dari yang pertama besarnya risiko, yang kedua keamanan transaksi, yang ketiga kebutuhan transaksi dan jaminan keamanan data pribadi. Yang ketiga, persepsi manfaat. Indikator persepsi manfaat terdiri dari yang pertama, mempermudah transaksi pembayaran, yang kedua, mempercepat transaksi pembayaran, yang ketiga, memberikan keuntungan tambahan saat menyelesaikan transaksi, yang keempat, memberikan rasa aman ketika sedang melakukan transaksi pembayaran, dan yang kelima, meningkatkan efisiensi dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang keempat, yaitu minat penggunaan. Indikator minat penggunaan terdiri dari yang pertama akan bertransaksi, yang kedua akan merekomendasikan, dan yang ketiga akan terus menggunakan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Adapun analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Pada uji kualitas data, terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pada uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pada uji hipotesis, terdiri dari uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi atau adjusted R-square, uji hipotesis secara parsial atau uji statistik F, uji hipotesis secara simultan atau uji statistik T. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Santi.